Meski baru sebatas wacana dan isu, namun rencana pembangunan beach club atau klub malam di kawasan Sanur terus mendapat penolakan dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat Bali. Karena hal ini dinilai tidak sejalan dengan konsep pengembangan kawasan ekonomi khusus Kek Sanur, di mana yang ditujukan sebagai destinasi wisata kesehatan, health and wellness tourism. Bahkan semakin mencuatnya rencana pembangunan beach club di Sanur ini membuat pemerintah pusat gerah dan ingin kepastian terkait rumor tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, kalau benar meminta agar pembangunan beach club di Sanur memperhatikan konsep kawasan secara menyeluruh. Karena lokasinya berdekatan dengan Kek Sanur, pihaknya meminta pengembang membangun beach club bertema senada. Harus bisa mengusung tema yang sama dan bisa jadi tempat healing juga. Apapun pembangunan itu pasti tidak lepas dari pro dan kontra. Kemudian memang setiap pembangunan itu memerlukan kajian ya. Jadi kajian, eksaminasi yang benar, terutama dari sisi pengusaha pasti mereka akan buat kajian tentang aspek feasibility study. Kemudian dari aspek misalnya kemasyarakatan pasti cenderungin pemerataan, macam-macam itu kan. Jadi ada titik pertentangan titik temu. Itu hal biasa. Namun demikian artinya kita tentu mendasarkan apapun nanti keputusan dalam pengambilan kebijakan itu pasti dikaitkan dengan satu hal adalah tentang bagaimana regulasi yang ada, tata ruang itu kan harus diperhatikan. Kemudian bagaimana dari sisi aspek lingkungan juga harus diperhatikan, kan itu yang penting, itu utamanya. Memang kalau kita berbicara tentang kepentingan antara pemberi atau harapan dari masyarakat dalam rangka pemerataan dan sebagainya, itu pasti akan selalu ketemunya di titik persimpangan dari sisi kelayakan bisnis kan begitu. Jadi tidak mungkin kecuali misalnya untuk hal-hal yang sifatnya perintis itu memang harus diambil oleh pembangunan itu misalnya harus diambil oleh pemerintah. Tapi kalau memang sudah melibatkan wira swasta atau swasta, itu pasti akan dikaitkan dengan aspek dari sisi feasibility studies-nya itu masalahnya, Pak. Kalau persoalan rencana pembangunan beach club ini kan memang saya juga mendengar ini pro kontra terjadi. Tetapi yang mungkin pertama sebelum kita masuk dalam apakah pro dan kontra itu apakah boleh atau tidak, itu kan tentu kita melihat dulu visi dari pembangunan kota Denpasar ini, arahnya mau kemana. Kan kalau kita di Denpasar ini sudah cukup lama bersepakat bahwa Denpasar itu kan kota berwawasan budaya, begitu dicanangkan. Nah tentu ini harus menjadi landasan awal ketika kita membangun turisme kita, pariwisata kita seperti apa, termasuk juga rencana beach club dan lain sebagainya. Apakah dia akan mengerucut kepada visi Denpasar sebagai kota berwawasan budaya itu? Kalau kita memperhatikan Bali ini kan tata ruang kita sudah terbagi habis dan itu sudah seharusnya disesuaikan dengan rencana tata ruang ya. Nah kalau terhadap pembangunan termasuk investasi, terutamanya yang sekarang ngetren ini adalah di big club ya, itu tentu kita berharap bahwa Bali ini di samping membutuhkan pariwisata, daya tarik pariwisata ini juga kan adat budaya ya, termasuk arsitektur Bali ya. Nah kalau kegiatan-kegiatan investasi dilakukan terutama terkait dengan big club, ini terkadang bertentangan ya, tumpang tindih ya. Karena ada beberapa daerah pantai yang memang kita jaga betul ya keasriannya, kebersihannya, kesuciannya ya. Nah kalau semua melakukan investasi di big club ini dengan sewenang-wenang ya, apalagi sekarang perizinan lewat OSS ini kan sepanjang memungkinkan, maka pusat akan secara otomatis menerbitkan ya, tidak ada saringan lagi. Kalau itu daerahnya sudah diperbolehkan untuk dibangun usaha pariwisata, maka izin otomatis akan keluar ya, termasuk PPG-nya ya, persetujuan bangunan gedung ya, itu pun juga akan dikeluarkan otomatis dari pusat ya. Nah bagaimana dengan aturan kita di daerah ya terhadap kearifan lokal, ini penting juga.
bahwa sebelum izin-izin disampaikan itu juga ada masuk kearifan lokal yang diakui secara nasional ya. Paling tidak bentuk bangunan dan lain sebagainya itu masih menggambarkan budaya Bali ya. Saat ini di Bali sudah ada satu akomodasi pariwisata beach club yang berada di kawasan Canggu, bahkan sempat viral di media sosial. Kawasan ini menambah kemacetan serta aktivitasnya dikeluhkan warga yang ingin menikmati ketenangan. Hal ini tentunya membuat masyarakat trauma dan sangat dimungkinkan beach club yang akan dibangun di Sanur menyerupai dengan beach club yang menjamur di Canggu. Terlebih adanya aturan baru yang mana perizinan investor di Indonesia saat ini dilakukan satu pintu oleh pemerintah pusat sehingga kadangkala pemerintah daerah tidak tahu atau lambat mengetahuinya. Setidaknya maka siapapun akan mendirikan satu usaha, pakai itu namanya klub atau yang lain, restoran dan sebagainya, pasti muaranya pasti akan di dalam proses perizinan. Ketika disitulah proses perizinan pemerintah pasti atau pemberi izin itu pasti sudah mendasarkan kepada di mana daerah yang boleh dibangun disesuaikan dengan karakteristiknya, karena setiap proses pendirian bangunan apalagi lebih-lebih dari klub itu akan sangat lekat dengan pengaruhnya terhadap lingkungan, perubahan lingkungan dan sebagainya, diterima oleh lingkungan atau tidak, atau ada hal-hal pasti akan menimbulkan aspek ada aspek positif, ada aspek negatif. Nah, inilah titik temu ini harus dicarikan solusi, tentu kaitannya dengan regulasi-regulasi yang sudah tersedia. Berkaitan dengan rencana pembangunan beach club itu kan tentu kita sudah memahami bahwa Sanur yang katanya akan menjadi lokasi pembangunan beach club ini kan tentu harus dilihat karakteristik pariwisatanya seperti apa. Tidak saja berkaitan dengan tata ruang, tetapi juga kita harus melihat juga dari sisi nilai budaya, tradisi, karakteristik pariwisata yang sudah terbangun sekian lama ini tentu harus menjadi pegangan dalam membangun beach club. Nah, tentu juga berkaitan dengan tata ruang. Kita memahami bahwa Sanur ini kan garis pantai yang tidak saja berkaitan dengan dunia wisata. Kita mengetahui bahwa Sanur ini juga berkaitan dengan ritual, kemudian juga ada sisi sosial dan lain sebagainya yang juga harus diperhatikan dalam pembangunan pariwisata kita. Tidak bisa kita hanya melihat dari aspek keuntungan atau dari aspek-aspek yang sifatnya sisi finansial saja, tetapi juga kita melihat bagaimana pengembangan wisata ini juga berbasiskan pada kearifan lokal, berbasiskan pada kebudayaan yang kita miliki. Kita sangat menyadari bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat itu sangat memudahkan baik bagi investor maupun daripada masyarakat yang ingin berinvestasi di Indonesia termasuk di Bali ya. Yang kedua itu juga akan mempercepat proses. Orang tidak ada lagi kepentingan-kepentingan untuk dihambat, untuk izin terlalu lama, udah itu banyak hambatan dan lain sebagainya, maka ini sudah cukup bagus ya. Namun demikian kita juga tetap berharap bahwa terhadap investasi yang dilakukan di Bali juga harus menghargai daripada kearifan lokal ini ya, termasuk adat budaya ya. Karena bagaimanapun ini adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita di Bali adalah adat budaya ya. Dengan demikian apa yang dilakukan kita jaga bersama-sama. Dan kita juga harus mulai bisa berkompetisi dengan baik dengan investasi yang masuk ke Bali ya. Jangan sampai ada memanfaatkan apalagi memberatkan daripada investor. Karena tujuan daripada izin-izin itu kan pengaturan ya. Pengaturan bukan untuk memeras daripada investor ya. Tetapi bagaimana kita menjaga ruang kita yang ada di Bali sehingga ke depan masih bisa dipertahankan dan layak kita lestarikan ya. Inilah beberapa hal yang menjadi pemikiran-pemikiran, nah sehingga terhadap izin yang dilakukan dengan cukup cepat dengan melalui pusat itu tentu cukup baik ya. Dan kita bagaimana bersinergi dengan investasi, dengan investor itu sepanjang kepentingannya adalah untuk kepentingan adat budaya, bukan untuk kepentingan memeras investor, tentu ini adalah baik ya. Karena bagaimanapun desa adat
adat budaya Bali ini kan sudah dilindungi oleh undang-undang, oleh peraturan pemerintah, termasuk juga perda, semuanya sudah ada ya. Sehingga masyarakat Bali sudah boleh melakukan termasuk apakah itu bagi penduduk Mipil itu adalah urunan, udah itu dudukan bagi masyarakat pendatang yang tinggal di Bali, termasuk bagi investasi ya, dengan catatan jangan sampai itu memberatkan dan wajar begitu ya. Kawasan Sanur ini dari awal dinilai sangat cocok untuk wisata healing dan juga harus bisa mencakup segala bentuk fasilitas yang sesuai dengan pariwisata yang berkearifan lokal, berbasis budaya untuk di Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Sejak rencana pembangunan Beach Club di Sanur, Bali viral dan menuai kritikan karena diprediksi akan menimbulkan kemacetan dan mengusik ketenangan daerah tersebut. Berbagai alasan pun muncul saat ini baik dari pemerintah Provinsi Bali, kota, bahkan pemerintah pusat yang tidak ingin masyarakat kecewa akan proyek ambisius ini. Ya, kalau yang setidaknya pariwisata itu kan intinya pariwisata itu sebenarnya kan hospitality ya. Jadi karena sifatnya juga pariwisata itu hiburan, mendatangkan orang, kemudian kita harus pariwisata juga identik dengan tingkat kunjungan dan sebagainya, tentu aktivitas kemudian sajian-sajian yang ditampilkan memang tidak bisa terhindarkan apa yang menjadi katakanlah motivasi orang gitu, misal berkunjung karena di situ ada misal ada klub, di situ ada aspek hiburannya, sehingga dengan demikian aspek hiburan itu bisa juga dikembangkan berkaitan dengan kebudayaan, budaya karakteristik kan gitu. Nah, seperti apa? Apakah selama ini klub yang karakteristiknya hanya sekedar hiburan musik saja? Apa bisa dikembangkan dengan lokal jenis, budaya lokal jenis misalnya, hiburannya? Nah, itu nanti itu silakan dielaborasi dan dimix sehingga dengan demikian keinginan pendirian katakanlah seperti klub dan lain sebagainya itu bisa tetap memperhatikan aspek karakteristik lingkungan setempat di mana usaha tersebut dibangun itu. Ya, kita kembali lagi untuk memetakan pariwisata kita, dan ini juga barangkali menjadi satu konsep yang umum, tapi perlu juga segera direalisasikan bagaimana kita menempatkan atau menzonasikan pariwisata kita. Kalau yang sudah kita ketahui sejauh ini yang happening seperti itu kan itu ada di daerah Kuta, ada daerah Canggu dan lain sebagainya, sehingga kalau kita menempatkan beach club yang dalam konteks ini adalah dalam konsepnya itu adalah ada klubnya, ada wisata-wisata yang lain di dalamnya yang mungkin tidak berbasis pada lebih ke budaya dan lain sebagainya, itu tentu mungkin bisa kita tempatkan pada zona yang di belahan Bali lainnya seperti di Canggu, Kuta dan lain sebagainya yang memang sudah dikenal sebagai daerah yang memang sebagai penunjang pariwisata itu, sehingga yang menjadi corak di dalam pembangunan pariwisata di Denpasar ini adalah tetap saja kita harus mengerucut kepada visi. Beda hal kecuali misalkan beach clubnya ini yang dikembangkan nantinya di Denpasar itu memiliki konsep yang mungkin berbeda. Bagaimana konsep beach club yang ada di Denpasar ini ya menopang UMKM, menopang seniman, menopang seni budaya. Nah, tentu itu akan berbeda ceritanya. Nah, ini penting bagi kita untuk selalu memberikan masukan-masukan, termasuk juga beberapa tempat-tempat yang harus ditata ya. Walaupun izinnya ada, tetapi penataan itu kan boleh kita melakukan sesuai dengan kondisi adat Bali ya. Yang paling penting jangan sampai ada pemanfaatan bahwa izin dan lain sebagainya itu menjadi pungutan-pungutan yang memaksa orang berinvestasi itu mengeluarkan dana berlebihan ya, apalagi tidak masuk akal ya. Ini yang dihindari terjadinya pungli ya. Tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa menata Bali ini, terutama di kawasan pantai ini, agar pembangunan beach club ini betul-betul mampu memberikan daya saing yang bagus untuk kepentingan pariwisata tanpa meninggalkan daripada kearifan lokal ya. Nah, sehingga dengan demikian
bagaimana sempadan pantai dan lain sebagainya yang dikuasai oleh investor juga ini ditata. Jangan sampai arogan begitu mereka membuat usaha di pinggir pantai, tetapi sampai pantainya dikuasai, ini kan berbahaya ya. Termasuk juga kita harapkan bahwa siapapun yang beraktivitas di dekat pantai tentu termasuk juga menjaga kebersihan, keindahan dan keasrian daripada pantai tersebut ya. Karena kita semua akan menikmati, bukan saja yang hanya hadir di Beach Club tersebut, tetapi juga masyarakat luar yang ingin menikmati daripada keindahan pantai di Bali ya. Inilah beberapa hal kita harus juga bijaksana bahwa tidak semua kawasan yang daerah pariwisata dan pantai itu diperbolehkan untuk membangun Beach Club ya, tetapi juga dibatasi. Seperti daerah Sanur, kalau memang kita melihat bahwa kepentingan daripada pariwisata di sana ada tata ruang yang harus dijaga, termasuk kearifan lokalnya, maka kita juga berharap bahwa tidak dipaksakan di daerah-daerah tertentu itu harus ada Beach Club ya. Tapi kalau memang daerahnya sudah terlalu jauh dari perkampungan, udah itu dari kegiatan-kegiatan tempat suci, mungkin itu perlu ditata ya. Sanur dikenal sebagai salah satu daerah wisata yang tenang di tengah hiruk-pikuk pariwisata. Namun rencana pembangunan klub di daerah itu memunculkan tanda tanya dan kekhawatiran bagi turis yang mencari ketenangan maupun masyarakat lokal. Jalan dan pantai di Sanur menawarkan lingkungan wisata yang tenang dan kalem sehingga tempat itu menjadi favorit turis lansia atau orang tua. Suasana wisata di Sanur tidak bisa disamakan dengan Seminyak atau Canggu yang identik dengan keramaian. Tentunya perlu sebuah kajian ataupun sosialisasi kepada masyarakat sehingga nantinya rencana ini tidak melabrak fondasi masyarakat Bali, yakni adat dan budaya. Kita harus semuanya memahami Bali ini satu kesatuan ya. Kita tidak berharap ada ego sektoral di masing-masing kabupaten kota ya. Karena zona Bali ini harus terbagi, di mana daerah-daerah pengembangan pariwisata termasuk yang lebih modern, di mana adat budaya dipertahankan, termasuk juga kondisi alam begitu ya. Nah dengan demikian kita harus sadar bahwa masing-masing kabupaten kota ini mendapatkan kue pariwisata yang adil ya, terutama dari pembagian PAR ya. Nah sehingga kabupaten kota yang tidak mengembangkan hotel dan restoran termasuk klub malam, termasuk Beach Club itu bisa menikmati juga kue pariwisata, karena semua pariwisata ini kan di samping dia akan menikmati hiburan-hiburan modern, juga dia akan menikmati adat budaya kita yang ada di Bali. Inilah pentingnya quality tourism itu terus dikembangkan, karena kita suatu saat tidak akan bangga dengan jumlah pariwisata yang besar tetapi kualitasnya rendah. Tetapi bagaimana kita menjaga bahwa Bali ini adalah pariwisata yang berkualitas dengan catatan semuanya ditata dengan baik. Kita tidak berlomba-lomba untuk membangun daripada kawasan pariwisata termasuk hotel, restoran dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita mengembangkan apakah jumlah penginapan yang berkualitas. Tentu tidak boleh bersaing secara quality ya, termasuk city hotel dan lain sebagainya, tetapi kita membutuhkan daripada hotel-hotel yang berkualitas termasuk penghuninya yang berkualitas, sehingga Bali ini tidak hiruk-pikuk karena kepadatan pariwisata dan orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata, karena ini dampak sosialnya kan tinggi ya. Begitu pariwisata berkembang, maka orang yang hadir bukan saja tamu tetapi juga orang yang mencari kehidupan di Bali ya. Ini juga harus disiapkan jalan, pendidikan, kesehatan, termasuk juga lingkungan sosial yang baik lah. Inilah pentingnya pengaturan tata ruang yang baik. Kita tidak akan berlomba-lomba untuk selalu mengizinkan membangun daripada fasilitas pariwisata yang berlebihan, tetapi terukur. Termasuk juga kita sangat berbangga ke depan bahwa tourism quality ini ditandai dengan kualitas daripada masyarakat itu sendiri dengan mengembangkan desa-desa wisata yang memang terakomodir semua kepentingan adat budaya termasuk juga turis kita ya.
Sebenarnya kita harus kembali kepada rezim otonomi daerah. Bagaimana kemudian berkaitan dengan arus investasi di daerah itu juga melibatkan peran serta pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan di daerah. Dalam hal ini perkembangannya saat ini kan dalam hal perizinan itu informasi yang saya dapatkan sudah begitu menerapkan online OSS ya, online single submission itu yang sampai di daerah itu pemerintah daerah ada beberapa hal yang tidak mengetahui perkembangan itu. Nah, ini yang menurut saya penting bagaimana pelibatan daerah itu dalam konteks pengembangan perizinan, pengembangan tata ruang dan lain sebagainya. Pemerintah daerah ini tentu juga sampai kepada pemerintahan yang terbawah, itu adalah pemerintahan desa atau kelurahan setempat, sehingga ini menjadi semacam suatu sistem yang baik di dalam pengelolaan daerah. Jadi tidak saja seperti benda yang jatuh dari langit diterima begitu saja di daerah, padahal daerah sangat berkepentingan terkait dengan pengembangan wilayahnya, pengembangan pariwisatanya, yang tentu juga berharap juga terkait dengan pendapatan asli daerah. Tetapi juga seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus juga memperhatikan pengembangan budaya, tradisi, seni dan lain sebagainya, mengingat kita kan sudah di daerah di Bali ini dikenal sebagai surga terakhir begitu katanya. Rencana pembangunan Beach Club ini juga dinilai tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan quality tourism di seluruh kawasan Bali. Karena dengan kondisi pariwisata saat ini yang cenderung mengarah ke mass tourism cenderung lebih banyak merugikan kultur budaya Bali. Dibukanya keran pariwisata Bali secara besar-besaran pasca wabah COVID beberapa tahun lalu membuat pemerintah menerima dan mempermudah wisatawan yang berkunjung dan berinvestasi ke Indonesia, tidak terkecuali Bali. Namun di balik itu ada sebuah persoalan yang kini muncul akibat tidak tersaringnya kualitas wisatawan yang masuk. Jadi kita harus membedakan misalnya kualitas quality tourism itu, dan memang kita itu harus menjadi tujuan ya, karena bagaimanapun istilahnya itu kan jangan sampai paket-paket dijual murah kan gitu. Klub itu juga kan belum tentu juga kalangan menengah ke bawah. Jadi keberadaan klub itu jangan kita lihat hanya dari sisi pengunjung, tapi bisa saja dari sisi bagaimana pekerja di situ, bagaimana misalnya para profesional di situ, kan itu harus kita dikombin seperti itu ya, sehingga artinya pendirian apapun, baik itu restoran, baik itu hotel, baik itu fasilitas hiburan lainnya, itu dalam rangka untuk mensinergikan konsep daripada quality tourism, ya, bukan dalam artian untuk dipertentangkan. Nah, sehingga dengan demikian ini bisa sejalan. Nah, ketika misalnya semua itu adalah sudah akan dilakukan dengan bagaimana betul-betul kita menjaga, ya, utamanya kalau saya lihat sih bagaimana pengambil kebijakan di Bali dalam rangka untuk pariwisata yang sustainability ini ya, menjaga aura dan roh, kemudian taksu daripada kenapa pariwisata di Bali itu bisa berkembang sampai saat ini. Nah, ini kalau berpikir dari sisi aspek sustainability-nya, saya kira itu akan menjadi bahan pertimbangan, sehingga dengan demikian tidak akan terjadi benturan keinginan menciptakan quality tourism dengan misalnya menjamurnya misalnya usaha-usaha di bidang hiburan dan lain sebagainya. Masyarakat berharap pemerintah dalam membuat kebijakan yang mengatur jenis usaha yang sesuai dengan karakteristik destinasi wilayahnya. Rencana tata ruang atau blueprint dari pembangunan di Bali hendaknya dijadikan pedoman sehingga pembangunan Bali ini terarah. Karena setiap daerah di Bali memiliki keunikannya sendiri yang harus dijaga, yang memiliki daya tarik tersendiri tanpa harus dipasarkan dengan memaksakan membangun akomodasi pariwisata yang justru melabrak adat dan budaya Bali. Tata ruang kita tahu sudah semuanya ada ya di seluruh Bali ya. Tetapi terhadap detail tata ruang RDTR ini kadang-kadang sulit diwujudkan ya. Karena di sana kan ada kepentingan bagi pihak terkait, terutama pemerintah daerah, memberikan izin-izin yang daerah-daerah yang belum diatur secara detail ya.
Ini termasuk kelemahan ya. Yang kedua tentu kalau belum masuk dalam tata ruang, biasanya itu adalah kepentingan daripada pemerintah daerah dan pusat ya. Sehingga di sini tata ruang yang ada, walaupun belum ada detailnya, pusat akan mengeluarkan izin terhadap pembangunan-pembangunan yang sudah memenuhi persyaratan dari segi tata ruangnya. Nah, sehingga bagi kita perubahan-perubahan tata ruang termasuk ketaatan kita membangun itu juga harus dilakukan pengawasan dari tingkat desa ya. Karena kan yang mengetahui itu kan dari lingkungan dan kepala desa ya. Kalau investor yang besar, oke lah, sudah bisa dipastikan mereka ngurus izin. Tetapi ada yang memang terpencar kecil-kecil, ini kadang-kadang sulit dideteksi ya. Inilah pentingnya pemerintah daerah harus tegas di dalam menata dan memanfaatkan ruang yang ada di Bali. Satu hal menarik dari rencana pembangunan beach club di kawasan Sanur yang mana investornya dari luar yang kadangkala sedikit memahami adat dan budaya Bali. Karenanya ke depan diharapkan ada masyarakat lokal yang menjadi investor sehingga bisa lebih peduli terhadap kelangsungan Bali itu sendiri. Bukan kalah persaingan dan modal, namun aturan kadangkala membuat para pelaku usaha lokal kalah dalam rencana besar seperti ini. Ya biasa, ya artinya kalau bisnis-bisnis itu kan memang umumnya kan kebanyakan yang sudah memiliki reputasi ya, pengalaman di tempat lain. Kemudian sama kayak misalnya di tempat-tempat tertentu orang misal bisnis villa awal pasti dia kerjasama dulu karena dia tidak berani bagaimana dia mengetahui bagaimana suka dukanya suatu bisnis. Kemudian tidak berani dengan cara misalnya langsung kita mungkin kerjasama dulu. Nah itu memang adalah satu hal yang biasa dalam dunia bisnis, mereka ingin tidak terjun langsung, tapi dengan demikian apapun itu nanti cepat atau lambat bahwa alih teknologi, alih manajemen, kemudian dan lain sebagainya itu akan terjadi seiring perjalanan waktu. Sehingga menurut saya perkembangan ini marilah kita misalnya kita masyarakat lokal ya, nah, tentu dengan cara melek kita untuk mengikuti perkembangan dengan baik sehingga nanti pada saatnya apapun yang terjadi di Bali, melek kita bukan jadi penonton, kan itu intinya. Isu pembangunan beach club di wilayah Sanur ini, pariwisata dikhawatirkan mencabut identitas pariwisata di Sanur. Karena selama ini Sanur identik dengan pariwisata berbasis seni dan budaya, bukan pariwisata berbasis massal dengan tempat hiburan malam. Bahkan hotel-hotel di wilayah tersebut rata-rata memiliki galeri seni, termasuk menghelat pagelaran seni secara rutin. Karenanya ke depan dalam setiap pembangunan akomodasi pariwisata hendaknya tetap mengedepankan dan memegang adat dan budaya Bali yang menjadi magnet pariwisata Bali itu sendiri.